Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Septiana Nur Hidayah dengan NIM 52024011025. Saya dari Prodi S1 Kebidanan, Stikes S Utama Boyolali. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai solusio plasenta. Jadi teman-teman udah tahu belum sih apa solusio plasenta itu? Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta yang letaknya normal pada korpus uteri sebelum janin lahir. Kondisi ini menyebabkan pasokan nutrisi dan oksigen pada bayi menurun atau terhambat. Apabila terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu, itu nanti disebutnya abortus imminens. Untuk klasifikasi solusio plasenta itu ada 3. Yang pertama, solusio plasenta totalis atau plasenta terlepas seluruhnya. Yang kedua, solusio plasenta parsialis atau plasenta terlepas sebagian. Dan yang terakhir ada ruptura sinus merialis atau hanya sebagian kecil pinggir plasenta yang terlepas. Untuk etiologinya sendiri, yang pertama ada usia ibu hamil itu terlalu tua. Terlalu tua itu lebih dari 35 tahun. Yang kedua, hipertensi menahun. Yang ketiga, riwayat solusio plasenta sebelumnya. Jadi jika ibu hamil pada kehamilan pertama atau kehamilan sebelumnya itu mengalami solusio plasenta, maka pada kehamilan berikutnya juga beresiko mengalami solusio plasenta. Yang keempat, ada multiparitas atau kehamilan kembar. Yang kelima, ada defisiensi asam folik. Yang ke 6 ada preeklamsi, ketujuh tali pusat pendek, selanjutnya ada trauma abdomen atau pernah cedera atau terjadi trauma pada perutnya, dan yang terakhir ada tekanan pada vena cava inferior. Untuk patofisiologi solusio plasenta itu sendiri pernah terjadi perdarahan di dalam disi 2 basalis yang menyebabkan terbelahnya lapisan tipis pada myometrium sehingga berakibat terbentuknya hematoma disi 2. Terbentuknya hematoma disi 2 ini menyebabkan plasenta terdesak sehingga plasenta mengalir lepas sebagian. Apabila perdarahan ini terjadi terus-menerus tanpa henti, maka bisa menyebabkan hematoma retroplacenter semakin luas. Luasnya hematoma placenter ini menyebabkan pelepasan plasenta nanti semakin luas atau bisa lepas sepenuhnya. Hal ini terjadi karena otot uterus tidak berkontraksi secara optimal sehingga darah mengalir keluar dan dapat melepaskan selaput ketuban dan terjadinya shock hipovolemi. Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama ada perdarahan per vaginam, yang kedua ada nyeri tekan pada uterus, yang ketiga uterus tegang terus menerus, yang keempat ada penurunan gerak janin. Dan untuk gerak janin itu normalnya berapa sih? Normalnya itu 10 kali per 12 jam. Untuk menandainya sendiri bisa menggunakan gelang karet ya. Jadi kayak kalau terasa duk itu bisa langsung pakai gelang karet dan itu berulang kali. Dan yang terakhir adalah sakit perut terus menerus. Untuk pencegahannya sendiri, yang pertama menghentikan kebiasaan tidak sehat. Seperti apa sih kebiasaan tidak sehat itu? Kebiasaan tidak sehat itu seperti kebiasaan merokok, kebiasaan minum minuman beralkohol. Yang kedua, menjaga tekanan darah stabil. Yang ketiga, pola makan sehat dan nutrisi cukup, tentunya dengan gizi yang seimbang. Yang keempat, perawatan prenatal teratur, yaitu dengan melakukan pemeriksaan AN secara rutin, yaitu untuk kehamilan itu minimal 6 kali. 6 kali itu untuk 4 kali bersama bidan dan 2 kali bersama dokter obgyn. Dan yang terakhir, menghindari trauma fisik pada perut. Untuk penata laksanaannya sendiri itu tergantung pada gejala dan usia kehamilan. Apabila gejalanya ringan, yang kurang dari 34 minggu, jika perdarahannya sedikit dan bisa berhenti, maka dilakukan perawatan konservatif. Dan apabila perdarahannya tidak berhenti, maka harus segera dilahirkan. Untuk yang gejala ringan lebih dari 34 minggu, itu nanti juga bisa langsung segera dilahirkan. Dan untuk gejala berat, itu juga segera dilahirkan. Dan untuk proses persalinannya nanti biasanya menggunakan metode seksio sesarea atau operasi sesar. Untuk komplikasinya yaitu ada gawat janin. Gawat janin nanti jika dibiarkan secara terus-menerus bisa menjadi kematian janin. Selanjutnya ada oliguria. Selanjutnya ada kelahiran prematur, shock pada ibu, kelainan pembekuan darah, gagal ginjal akut, gagal organ lain, resiko angkat kandungan, dan resiko kematian pada ibu.
Nah, dan ini ada gambaran mengenai kehamilan yang normal dan kehamilan dengan solusi plasenta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.